Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Ini adalah Fortuner ke-1000 yang sudah direview di channel Johnny. Tapi nggak apa-apa John, buat teman-teman kalau untuk mencari referensi, nyari tips dan trik Fortuner VNT juga ada di beberapa video belakangan. Kalian cari aja Ben Spencer Hoki, Fortuner VNT, banyak banget buat nyari referensi modifikasi, referensi tips dan trik beli Fortuner. Tapi mungkin yang kali ini gue akan lebih spesifik untuk ngebahas mobil yang akan gue jual di video ini. Oke, ini adalah Fortuner VNT 2012 yang boleh dikatakan kondisinya ya cukup susah ya dicari di tahun 2024 sekarang. Umurnya 12 tahun, kilometernya baru menyentuh angka 55.000. Awalnya gue itu sempat ragu untuk beli mobil ini Om. Kenapa? Karena memang gue pikir, aduh, gue dapet iklan itu di salah satu marketplace juga. Apa iya bener kilometer segini nih, ya kan? Maksudnya jarak gue ini nih, kalau misalkan gue mau hunting mobil, kalau gue udah sampai ke Depok, ke daerah Bekasi, itu tuh banyak banget pedagang rumahan Om. Jadi gue malas gitu kan. Apalagi waktu gue kontak beliau bilangnya beliau nggak di tempat nih Om. Dia bilang mobil ini gue lagi di daerah Timur Tengah, dinas, dan di rumah kebetulan ada istri. Wah, makin curiga kan gue kan Om. Gue takutnya proyek segitiga gitu, transaksi segitiga. Cuman gue pikir, wah kilometer 55.000, waktu gue beli kemarin 54.000 sekian, sekarang 55.000. Jadi gue pikir ya udahlah, datang aja cek dulu. Begitu gue ngecek, buset, di rumah beliau itu ada Fortuner 28 GR 2022 yang velgnya masih 2 ton aja, kilometernya belum sampai 500 perak. Jadi kalau di runut punya runut, ternyata karena suaminya itu sering dinas ke luar negeri, si ibunya ini nih suka banget pakai jalan-jalan keluar tuh nggak pakai mobil loh. Kebanyakan tuh pakai motor, dan juga kalau anaknya kerja dari Depok ke Jakarta tuh biasanya kebanyakan pakai kereta. Makanya mobil itu kilometer rata-rata terbilang cukup rendah. Oke. Ini adalah Fortuner VNT 2012. Jadi kalau kita ngelihat interface warna dashboard dan juga interior, itu memang berbeda sama 2014 dan juga 2015. Dashboardnya masih berwarna clearnya abu-abu. Cuman gue beberapa kali di 2024 ini gue nyari Fortuner itu sering kali gagal. Yang 14-15 itu dikarenakan kalau warna hitam itu kalau ada baret-baret di sini tuh gue udah paling males. Karena kalau lo beli dashboardnya itu sekitar 5 jutaan, dan juga mungkin bongkarnya itu membutuhkan biaya jasa sekitar 1-2 juta. Dan kalau memang yang mau rapi banget, itu biasanya gue sekalian cuci AC-nya gitu. Cuman ini gue pikir ya udahlah, nih mobil walaupun interiornya masih abu-abu, gue beli kilometer. Karena kalau lo beli Fortuner, lo coba deh, lo balik, kalau lo memang penonton dari 2019, itu lo beli Fortuner di 2019 setelah nonton video gue ya. Di 2024 ini setelah lu pakai, lu jangan hitung pajak, jangan hitung biaya maintenance, lu jual mobilnya, lu rugi nggak? Nah itu dia, makanya yang gue bilang, ada beberapa toleransi ketika lu beli Fortuner VNT bekas ataupun Innova 2KD bekas, lu harus toleransi interior yang memang kalau boleh dikatakan cukup sedikit outdated, alias mungkin mobilnya udah sedikit ketinggalan zaman, tetapi orang tetap aja John, menurut gue ya mobil ini fitur-fiturnya sampai sekarang pun sebenarnya hanya saja di VRZ itu sudah dimodernisasi sama model-model yang lebih baru, tapi sebenarnya ya fitur-fiturnya itu hampir-hampir mirip. Cuman kalau lu lihat bagian jok-joknya, ini tuh motifnya kayak sofa tahun 80-an Om. Cuman ya orang nyarinya tetap yang masih original begini ya. Walaupun sebenarnya kalau lu punya anak-anak kecil, lu punya anak apalagi umur 5 tahun, terus dia benar-benar aktif di mobil, itu kalau lu misalkan lu nggak copot sendal aja, lu ceplak aja di sini tuh biasanya berbekas. Apalagi kalau bahan fabric begini, ketika lu mau bersihin bener-bener bersih, lu harus pakai wet vacuum. Kalau lu pakai vacuum yang kering tuh nggak bisa. Jadi dia harus ditambah dengan air untuk transfer kotorannya. Cuman kalau misalnya lu jalan jauh, daripada lu pakai jok-jok MB-Tech atau jok-jok semi kulit, rasanya tuh lu lebih enak pakai jok berbahan seperti ini. Ini bahan bludruk gini, lu pakai dalam waktu 3 jam berkendara tuh rasanya tuh masih punggung lu tuh nggak akan basah. Kalau lu pakai jok MB-Tech atau mungkin jok semi kulit, biasanya kalau perjalanan jauh tuh biasanya punggung kita tuh agak sedikit basah karena dia nggak ada sirkulasi udara di bagian belakangnya. Oke,
Lalu apa sih John yang buat spesial ketika lo dapat mobil kilometer 55.000 sama dengan halnya ketika lo membeli barang bekas dalam keadaan yang benar-benar bagus. Kayak contoh misalkan lo beli handphone yang mungkin apa sih namanya Om kalau barang elektronik tuh, kalau kamera kan shutter count. Nah, shutter count-nya masih dikit gitu kan. Artinya kan lifetime lo pakai masih panjang. Kayak contoh lo pakai 55.000 nih. Terus lo hitung, lo kan pasti tahu rata-rata perjalanan lo sehari berapa. Misalkan lo jarak dari rumah ke kantor itu sekitar mungkin bangsa 10-15 kilo, artinya sehari itu 30 kilo dikali 25 hari 750 kilo per bulan ya kan. Jadi lu mungkin hitung-hitung 1 tahun lu 10.000, lu pakai 3 tahun kilometernya belum nyampe 100.000. Di 2027 lu jual mobilnya kan masih antik di bawah 100.000 gitu. Jadi artinya mungkin harganya ya syukur-syukur kalau memang mobil diesel ini masih bisa bertahan jauh, ya harganya masih segitu-segitu aja. Tapi yang sudah kita tahu track record mobil Fortuner itu harganya sudah mentok. Contoh, Fortuner 2005 bensin itu harganya tidak akan mungkin di bawah 120 juta. Kondisi seperti apapun. Jadi mungkin kilometer 200.000, 250.000 itu harganya tetap stuck di 120 sampai 145 juta. Artinya begitu lo beli yang diesel juga harganya ngaco. Innova 2008-2007 tipe G itu orang masih bisa jual di atas 150 kalau kilometernya tergolong normal. Normalnya itu di sekitar 120-140 ribu. Kondisi mobilnya lempeng, itu pemakai di daerah Jawa itu masih berani beli di 150 sampai 170 juta. Bayangin John, mobil itu udah dipakai sampai segitu banyaknya ya kan. Iya Toyota memang membuat mobil, kalau lu perhatiin harga barunya itu, misalkan contoh katakanlah Fortuner GR 2,8 2022 itu keluar pertama kali itu harganya 597 juta. Sekarang dengan model minor facelift dia bisa naik harganya sampai 669 juta. Gila. Dalam waktu 2 tahun dia bisa naikin harga mobil sekitar 12,5%. Nah, makanya kalau Fortuner ini kira-kira berapa Om dulu barunya? Di 2012 pertama kali dia launching dengan teknologi bermesin VNT. Orang berbondong-bondong membeli karena apa? Trending waktu itu tuh dengan bodi yang sama tapi ada air scoop di depan dengan tenaga torsi yang lebih besar sekitar 20-30%. Orang beli mobil ini di harga 400 kecil. Itu kalau correct me if I'm wrong itu sekitar 410 apa 420 juta itu barunya. Nah, lu bayangin lu pakai 420 juta, kalau lu jual mobil ini ya lu pakai sekitar berarti berapa tahun tuh? 12 tahun di bawah 300 sedikit. Ruginya nggak banyak Om. Di luar inflasi ya. Jadi kalau kita bilang ya beli Fortuner ini apa ya Om ya? Satu, mobilnya kuat, menyenangkan ya kan. Memang kalau dari segi nyetir dan lain-lain mobil ini ya berat. Tapi kalau lu udah remap mobilnya ya kan, lu nggak perlu remap pun mobil ini tenaganya cukup oke gitu loh. Jadi gue pikir ya semua orang happy aja. Terus lu bisa duduk sampai baris ketiga. Memang kalau kita bandingin mobil ini punya dimensi volume bagasi sama Toyota Foxy maupun Toyota Alphard, bagasinya cukup kecil. Jadi dia karena dia punya kabin itu lebih tinggi dibandingkan mobil biasanya. Jadi kalau lo mungkin bawa barang yang lebih gede dimensinya agak lebih sedikit susah. Tapi ya menurut gua mobil ini nyaman kok. Apalagi kalau di Jakarta ini sekarang trendingnya udah bukan mobil sedan lagi. Kebanyakan mobil-mobil SUV seperti ini orang lebih demen. Apalagi di daerah-daerah Jawa, daerah-daerah Kalimantan, daerah Sumatera itu memang mobil SUV seperti itu cenderung banyak sekali dibeli orang. Cuman memang kendalanya ketika lo pakai mobil terlalu badak seperti ini, kayak contoh mobil VNT ini badak nih Om. Lo pakai mobil ini solar isi ganti oli lupa pun kadang-kadang wah mobilnya nggak rusak-rusak. Tapi memang sekali rusak itu misalkan tiba-tiba lost power, itu ada kemungkinan 3, antara filter solar lo kena yang palsu atau terlalu kotor, yang kedua mungkin kena di nozzle-nya, atau yang ketiga turbonya sudah rusak. Nah itu memang kalau sekali mobil diesel itu rusak bisa puluhan juta. Tapi kalau lu tanya durability-nya ketika lu pakai mobil ini ganti olinya rutin, servis filter solar rutin, terus mungkin per 50-60 ribu kalian melakukan pembersihan pada internal mesin, itu pasti mesinnya akan sangat awet. Karena ada beberapa customer gue juga yang pernah datang untuk ganti oli di Rose Custom itu kilometernya ada yang 400 ribu, ada yang 470 ribu, dan gue selalu bertanya pertama kali sama mereka, Om, ini kilometer segini ada kendala nggak atau nggak pernah turun mesin nggak? Mungkin di 200 atau 250 ribu. So far aman sih Om, memang karena mobil ini kebetulan kata dia di handle sama biaya servisnya sama kantor, jadi dia setiap 5 ribu atau 6 ribu itu dia selalu ganti oli.
Walaupun memang dianjurkannya biasanya tuh kalau oli tuh 10.000. Nah ini yang bikin gue menarik dari mobil ini tuh adalah tuh, servis recordnya selalu di bengkel resmi. Jadi kalaupun dia nggak di Auto 2000, dia biasanya di Anzon Toyota. Nih Anzon Toyota tuh di daerah Depok deh kayaknya. Ini saat. Nih logo TMO-nya aja dari yang ada dari yang masih model lama sampai yang model baru. Iya. Gila John. 55.000 John. Seger. Ini 18.000 2000 berapa nih? 28.000. Hah? Tunggu bentar, tulisannya udah mulai hilang nih. Oh ini 2019 ini 8.000, 43.000, 35.000, 30.000, 48.000. Jadi dia kadang-kadang si yang punya mobil itu ibunya bilang kalau belum nyampe di waktu di kilometernya, waktunya udah nyampe dia tetap melakukan servis. Iya. Jadi servis berkala gitu. Padahal nggak dibayarin kantor. Tuh. Sayang mobil John. Iya tuh bon-bonnya masih ada tuh lengkap. 1 2 3 4. Tapi kenapa rata-rata yang kayak gini masih standaran nih John? Iya, itu dia Om. Kalau yang pakainya udah dimodif-modif itu biasanya ya udah dapat tangan kedua, ketiga gitu ya kan, atau enggak mungkin kayak kemarin si Koleo yang punya Fortuner non VNT 2011 itu dia dimodif karena memang mobil itu daripada dijual kata dia, Om Ben, saya punya non VNT ditawar paling 200 juta. Sekarang saya punya duit 200 juta, saya bisa beli mobil apa dengan harga baru? Sedangkan harga Honda Brio aja itu barunya itu 200 sekian, 240 kalau gua nggak salah ingat yang Brio RS. Kata dia lebih baik gua naik VNT, gua permajaan mungkin kayak freshing lagi semuanya habis 15 atau 20 juta. But the car will still look nice dan juga mobil itu baru kilometer 100.000 dan masih enak juga. Karena memang bokapnya Om Leo itu pakai mobil dari baru, dia beli di Taman Anggrek waktu itu ya. 13 tahun pakainya bener-bener disayang, sampai kata si Leo aja katanya kayak istri kedua mobil itu. Semuanya masih lengkap John, aman John tuh. Oke. Jadi kalau lu beli VNT, kita kadang-kadang ngomong juga kan, aduh Om, sorry Om, unverified gini. Kita tidak bisa membuktikan kilometer asli enggaknya itu kadang-kadang kita beli mobil itu kilometer 120 misalkan. Dia di 100.000, tiba-tiba recordnya hilang 2-3 tahun. Nah itu gue biasanya tulis unverified. Jadi kita beli mobil itu apa adanya, kita berdasarkan dengan kondisi mobil. Kita pernah dapat waktu itu sekali. Karena waktu itu mobilnya dapat trade-in-an dari Fortuner TRD 2018 abu-abu gue jual. Beliau jual Fortuner VNT TRD 2013, kilometernya 70.000. 70.000 di mobilnya Om. Tapi di recordnya itu ada 108. Akhirnya kan gue bingung mau jual ya, gue tulis aja di IG unverified, tapi ternyata harganya gue turunin sedikit, banyak yang beli juga Om, ada juga yang beli. Oke, nah kelebihan ketika lo beli Toyota, walaupun mesin diesel ini temperaturnya lebih tinggi dibandingkan mobil bensin, AC-nya tuh selalu dingin. Apalagi kalau dia punya filter AC ini kalian gantinya rutin di dalam sini, itu sirkulasi udaranya akan lebih bagus dan juga kerja si kompresor dan juga evaporator tuh lebih ringan dibandingkan ketika filter itu mampet. Jadi kalau kalian pengen filter AC buat Fortuner Innova, kalian bisa cek aja di Tokopedia Heroes ada. Oke, yuk kita bahas di bagian luar. Oke, ini dia kita udah di dalam di eksterior luarnya. Jadi kalau lo lihat velgnya itu masih berwarna silver. Velg ini sudah dipakai di Fortuner Grand dari tahun 2011. Yang non VNT sampai di 2014 pertengahan masih berwarna silver. Jadi kemarin kebetulan gue sempat cekcok juga sama Kenny. Gue bilang, Ken, kayaknya velgnya bagus kita gunmetal aja. Karena menurut Kenny sayang. Karena ini velg juga masih bawaan orinya. Apalagi kilometer cenderung masih cukup dikit. Jadi lebih baik kita diemin aja karena velg ini dan bannya juga masih bawaan 2012. Waduh Om Ben, dagangnya pelit banget Om, bannya nggak diganti ya kan. Gue pikir sayang Om, kalau diganti bannya nanti orang bilang nggak asli kilometer ya kan. Nggak apa-apa, kalau kalian mau pakai ban baru, velg digan metalin, tidak ada masalah John. Kalian bisa langsung ngomong aja sama gue.
Jadi mungkin kalau lo ngecat velg itu sekitar 2 hari, ganti ban nggak lama lah, ganti ban paling juga 1 jam, udah bisa terima dengan ban baru 2024 fresh mid. Oke, di bagian luarnya sendiri ini gua melakukan delete chrome di bagian grill depan, tanpa pinggirannya gue masih tetap stay chrome. Di sininya gue pakai hitam glossy, di sini juga hitam glossy, dan tambahan ininya gue clad ulang. Jadi dia tetap ada huruf Fortunernya biar nggak terlalu gelap sekali. Kalau menurut gue sih ini salah satu delete chrome yang paling manis. Jadi buat teman-teman yang tidak tinggal di Jakarta, kalian bisa coba meniru gaya seperti ini aja. Oke, lalu di bagian stop lamp, di 2012 dan 13 itu dia masih berwarna abu-abu. Kalau di 2014-15 dia sudah berwarna hitam. Iya, Om Dimas udah hafal ya. Udah berapa Fortuner sih kamu? Ya, Om Dimas, gue enak ojon bikin Fortuner lagi ya. Ya, kalau kerikil segini mah happy John. Gimana tapi Om, kita kan nyari duitnya dari Fortuner begini. Oke, nah lo lihat nih di bagian anti karatnya, ini stikernya masih bawaan pabrik nih Om. Kalau udah dicat bempernya udah nggak ada nih. Kalau zaman-zaman sekarang tuh yang Fortuner VRC tuh dia stikernya udah pakai Protera nih Om. Ini masih auto 2000 protection, jadi masih bawaan anti karat mobilnya. Ini juga tadi mau gue cabut, lupa lagi. Kayaknya lebih enak look-nya clean aja ya, tinggal ada stiker Yoras aja ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Lampunya masih mulus Om. Mulus banget ya? Mulus John. Terus lo kalau lihat bagian warna mobilnya nih, kebetulan sengaja gue ngambil vlognya siang karena biar lebih kelihatan warna metaliknya. Jadi kalau lo beli yang tahun 2014 dan 15 itu warnanya sudah Altitude Black. Kalau ini masih warna Black Mica. Fortuner dari 2004 sampai 14 pertengahan itu masih berwarna Black Mica. Jadi kalau Black Mica ini kelebihannya adalah kalau baret masih agak lebih samar dibandingkan warna hitam solid. Tapi kalau dari segi gahar, dia lebih gahar dengan berwarna Altitude Black di 2014 akhir sampai sekarang itu warnanya masih Altitude Black Fortuner VRZ. Kita buka di bagian ini. Kalau Fortuner KM segini gue semangat buka mesinnya nih Om. Oke. Tuh nggak ada stone chip. Bebas dari stone chip. Oke, kalau lo lihat mesinnya masih cukup gurih ya. Terus lo lihat di bagian ininya nih Om. Ini kalau kilometer di bawah 100.000 ininya nggak bisa bohong nih. Warna tabung coolernya itu dia belum kuning seperti tabung power steering. Tuh. Baut-bautnya masih pada segel. Oh, lihat dong. Ini nih Om. Ini busa. Kalau sampai udah hilang, suara mesinnya langsung kasar Om. Iya, bingung ya, Toyota bikin busa segede gitu doang, tapi bisa meredam suara cukup banyak. Gimana John? Seger kah John? Wih, ada anggota DPR tuh Om. Tinggalnya di Permata Buana Om. Ngeri John. Fortuner ya. Yang turun kulitnya putih Om. Jalan yuk. Oke, kita udah di dalam kabin. Tapi lucunya lagi Om, di 2023 mulai dari 2022 harga Innova KD yang tipe V sama Fortuner VNT itu harganya udah hampir sama Om. Dengan tahun yang sama, misalkan Fortuner 2012 yang kilometer normal ya 150 ribuan itu di harga 2,5. Innova V 2012 yang kilometernya kurang lebih sama juga harganya bisa 235, 240. Gila ya Om ya. Segitu kuatnya ya harganya ya. Tapi sebenarnya kalau beli yang udah capek, Fortuner tuh juga masih bisa diandelin nggak sih? Gini Om. Makanya yang gue bilang, tak kenal maka tak sayang, tak mau belajar maka Anda masuk jurang. Seperti itu kan. Jadi misalkan lu beli kilometer 170 ribu, salah gak sih? Nggak salah Om. Tapi lu lihat mobilnya kondisinya. Kalau lu memang tidak sanggup atau tidak punya ilmu untuk ngelihat mesin diesel, ada baiknya kalian bayar lebih mahal sedikit, bawa mobil itu ke bengkel resmi.
Nah, cuman kan kadang-kadang lo beli mobil itu tidak bisa nunggu om. Kalau lo langsung beli ke pemakai, misalkan gini om, lo beli ke pemakai belum tentu mau, malas lah bawa ke dealer lagi ya kan, lo mau nego di sini aja. Makanya biasa lo bawa mekanik. Nah gitu. Cuman memang mobil diesel ini agak sedikit sulit ketika lo membedakan mesin yang masih seger sama yang enggak. Ada juga contoh gini, ada orang bilang om tinggal buka tutup oli aja, lo lihat kalau olinya keluar rasa putih itu atau ada penguapan dia biasanya udah makan oli. Tapi nggak selalu juga om. Kadang-kadang ada yang pakai oli diesel yang terlalu encer, olinya juga nguap. Iya, apalagi mesin GD. Kalau mesin GD itu hampir semuanya kilometer berapapun itu biasanya kalau dibuka tutup oli itu tetap ada rada nguap dikit. Karena gue pernah kejadian sekali, dulu jual Innova tipe Q 2016 putih, gue pernah pakai juga dulu. Itu gue jual, gue bawa ke Palembang dan itu pada masa musim pandemi. Gue ditelepon, dimarahin, Pak Ben gimana ya nih, namanya Om Anton kalau nggak salah tuh, gue inget banget. Ya kan, waduh mobil nih nyampe sini, mobilnya makan oli bro, saya bawa ke showroom teman. Dikasih tahu, dibuka, divideokan, ya kan. Gue panik dong om, gue pikir kenapa nih mobil nih, ya kan, nggak tahu nih. Gue tanya ke beberapa mekanik di Toyota, Pak emang mobil GD tuh rata-rata begitu. Gue bilang om, ya udah, kalau menurut om mobilnya nggak bagus, balikin aja ke Jakarta, gue bilang kan. Atau enggak, boleh nggak om, ini kan udah nyampe Palembang, daripada rugi towing, saya rugi towing kan, gue bilang kan, kadang kan gue pikir gue nggak enak kan. Om bawa ke dealer Toyota, dia bawa ke dealer Toyota sampai 2 om. Itu dibilang memang begitu mesinnya. Akhirnya dia jadi nggak enak kan. Ya deh. Waduh, sorry ya Pak Ben ya, saya juga nggak tahu gini nih. Karena gue jual memang kondisinya mobilnya bagus gitu om. Iya. Kalau memang nggak service record juga gue nggak berani. Iya. Gitu. Karena apa om? Lucu, gue beli oli TMO nih om. Di online itu bisa murah banget om. Iya. Itu yang gue takut kan. Tapi kalau gue beli di Toyota, harganya tuh timpang jauh. Masa iya sih maksudnya Toyota untungnya segitu banyak. Ternyata usut punya usut, memang ada beberapa pakar otomotif tuh ngomong om, oli kalau lo beli online, apalagi tokonya nggak verified. Verified sejenis gitu ya. Itu rata-rata 8 dari 10 botol itu palsu. 8 dari 10 tuh. 8 dari 10. Anjir. Karena juga ya. Karena gini, ini off the record, gue pernah dengar cerita dari teman gue juga om. Ada salah satu pengusaha oli bekas ya, oli palsu om. Itu duitnya itu sampai puluhan miliar om. Iya gitu deh. Ya, kalau barang karena kan lu memalsukan barang om. Jadi gini, lu jual barang yang kualitas 400.000, taruhlah pabrik besar itu modalnya mungkin 200.000 ya. Kan dia perlu bagi ke distributor, nyetok barang, lain-lain, artinya profit 200.000. Tapi kalau lu bisa bikin dengan botol bekas, lu bikin packaging baru, olinya isinya palsu, modalnya nyampe nggak 50.000? Iya, nyampe lah. Hah? Iya. Lu jualnya tetap berapa? 400.000. Enggak lah, lu kalau jual online mungkin 250, 270 gitu kan. Hah? Ada tertarik? Masuk bui? Nggak boleh aja nih ya, memalsukan barang itu dosa hukumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kemarin yang 70.000 udah laku, belum sempat di vlog, udah laku. Jadi kita ada beberapa VNT lagi yang bakalan masuk. Kita punya VNT 2012 kilometer 120.000. Kita punya VNT 2014 kilometer 89.000. Kita punya VNT 2015 kilometer 46.000. Iya, nggak mungkin di bawah 300 ya. Yang kilometer 40.000. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang ini masih di bawah 300 juta. Oke, buat teman-teman semua yang berminat bisa langsung hubungin aja ke nomor handphone Joni. Sorry ya kalau misalkan pembahasannya banyak yang melenceng karena memang ini Fortuner ke ratusan yang udah kita review. Gitu, oke. Terima kasih semua teman-teman. Kita mau pamit undur diri dulu. Bye-bye.